الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. علمنا ومه سيدنا سر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خالق الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Yang pertama itu sudah hafal yang bisa minggu sabiki hafal hadis. Yang pertama Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nah, ada rugi kan hafal. Hadis yang kedua عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Sidin pernah menyampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-fajiru ar-raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala min al-'abidil muqnit. Al-fajir, orang yang fasik ini orang yang katuju bermaksiat, bahkan terang-terangan fasik sembahyang kada upatan, orang sembahyangannya di pelataran masjid saja seluar handap lagi fasik. Puasaan orang-orang Ramadan ini beruku maka kada sopan-sopan fasik. Orang menuntut ilmu ini berpacaran, nah itu fasik juga, maka ada sopan-sopan malah bangga. Ini disebut al-fajir atau fasik. Katuju bagawi dosa. Nah, tetapi di sisi lain orang tersebut berisi perhatian ar-raji, masih mengharap rahmatullahi ta'ala, akan kasih sayang Allah kepada dirinya. Tahuainya salah, kadang-kadangnya mau ngut juga di bawah pohon jambu, mau ngut. Aku ini salah, amun aku lihat akan kayak ini aja, rugi aku. Nah, cuma narantinya masih ganal nafsu, pengaruh kekawanan, pengaruh dunia, ada yang membawainya menuntut ilmu, lalu terlanjur larut. Nah, disebut fajirnya. Cuma di hatinya sebenarnya masih mengharap lawan kasih sayang Tuhan. Maksudnya, inya kada hakun juga masuk neraka. Maksud tahu inya mah bisa salah, cuma inya kada hakun masuk neraka. Dan seandainya orang suruh masuk neraka, inya kada hakun. Masih hendak dia masuk surga. Masih ada ganal harapan masuk surga. Bahkan ada kanan-kanan batapan lawan inya pian nih yang masuk neraka masuk surga aja. Nah bulat ganal harapan kuat bahwa inya hendak masuk surga, itu disebut ar-raji rahmatullah, masih mengharap kasih sayang Tuhan. Lah bermaksiat ketujuh tapi masih ada di hati ini mengharap masuk surga. Itu aqrabu ila Allah, lebih dekat kepada Allah. Maksud lebih dekat di sini lebih diketujui Tuhan, lebih disenangi Allah,
daripada minal abid al muqnit, daripada orang ahli ibadahnya kada katuju bermaksiat mun beribadah katuju, tetapi orang ini diisi perhatian pamutus asaan, bisanya putus asa suatu saat dalam ibadahnya, waktunya menjalani hidup. Misal beribadah suatu hari garing, lalu garing ini makin banget, lalu ada timbul di hatinya jinya, maka aku katuju berpuasa, katuju beribadah, maka garing bau bersudah juga, kenapa kada sembuh? Jangan-jangan Tuhan lawan aku kada katuju, jangan-jangan Tuhan ada membalas amal ibadahku. Nah, lalu orang ini timbul di hati putus asa. Itu satu. Putus asa itu bisa sebab urusan-urusan yang di dunia ini. Kada barejaki terus berusaha turun besukan nih datang kemarian ya kada barejaki. Lalu timbul di hati ini putus asa lawan Tuhan. Padahal orangnya ahli ibadah. Nah, ini membedakannya adalah lawan Tuhan itu kurang harapnya. Putus asa itu kita kurang harapnya. Nah, putus asa yang paling puncak, yang paling banget, perasaan hati rasa pada masuk surga. Perasaan hati rasa bisa masuk neraka. Nah, itu naranya putus asa yang paling goyah, yang paling ujung. Ini bisa jadi salah satu yang urusan di dunia aja. Baubat kada sembuh-sembuh, putus asa. Berusaha kada sugi-sugi, putus asa bisa. Nah, bisa juga putus asa sampai ke akhirat. Nah, orang yang berisi perhatian kada kancang mengajak akan kasih sayang Tuhan, orang yang kaya ini Tuhan kada katuju, walaupun inya ahli ibadah. Nah, maka taparak orang yang bermaksiat tapi lawan rahmat Allahnya kacak benar. Maksudnya kayak ini lah, orang ini kan tujuh bermaksiat, tetapi inya masih mengharap ampunan Tuhan. Lalu inya bisa taubat, karena bermaksiat pulang. Bataubat pulang, bermaksiat pulang, nya kakawanan bang. Satu, tapi nya kada pernah putus asa dari bataubat, masih mengharap Tuhan mau mampuninya. Itu ini naranya maksud mengharap Tuhan tuh. Nah, yang seikung ini katuju ibadah, tetapi bukan ibadahnya yang salah lah. Tetapi orang ini pamutus asaan, rasa kada harapan sapa pun nih. Nah, lalu lama pinggolo, ngapian pinggolo nih. Nah, asa kada harapan sapa pun masuk surga aja. Parasa tuh nah. Nah, padahal rajin orangnya beribadah. Apalagi misalnya orang ini imbah tagawi maksiat, lalu rasa timbul putus asa, rasa perasaan, rasa jauh lawan Tuhan. Nah, ini orang yang timbul di hatinya perasaan rasa jauh lawan Tuhan, bukti bahwa ia beribadah tertapagang kaingkuti amal ibadahnya. Kada baingkut lawan kasih sayang Tuhan. Nah, itu perbedaan itu kita harus paham dulu ya. Jangan-jangan kita di mana ya Allah. Allah ketuju orang yang walaupun ia menggawi maksiat tapi masih mau bertaubat, kada putus asa daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa dari rahmat Tuhan. Jadi penting kita perhatikanlah rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu atau surga Tuhan lah bahasanya itu sangat luas. Berpuluh-puluh kali luasnya neraka. Nah, jadi kalau kita terpandang kasih sayang Tuhan dan Tuhan ini bersifat Rahman Rahim, arti Rahman Rahim itu kada ada sedang berpikir hendak memasukkan kita ke dalam neraka. Itu Rahman Rahim maksudnya. Kada ada. Bahkan waktu bertimbang kita tuh, waktu kita bertimbang
sambil bertimbang, dihisap, dihitung, terakhir kena hanya menerima buku itu tangan kiri, tangan kanan. Nah waktu itu Tuhan ini tahu orang ini kadang menerima buku tangan kiri, berarti jangan masuk neraka. Ya kalau kainah lu Tuhan menjulung-julung, ya Tuhan nyawa carikan ke keluarga, siapa tahu kawan memberi syafaat, cari ke kawanan, siapa tahu ada yang mau memberi syafaat. Nah lalu kunyuk-kunyuk di padang mahsyar disuruh Tuhan mencari. Tatamu kuitannya takutan juga diambil pahala, bukan kuitannya. Tetamu dan sanak masanakin pak parlo julun pahala, di situ pentingnya pahala. Nah, maka yang di situ yang wani memberi syafaat itu yang analaha itu ya Rasulullah. Lawan bubuhan orang yang mutabaahnya sempurna lawan Rasulullah. Nah, maka bila kita banyak kepatuhan di situ lawan orang-orang salih, maka nyaman kita di situ banyak kepatuhan. Amun kita kadang kayak orang masing-masingnya memeliharakan ala. Nah, sekalinya sudah kunyuk-kunyuk pada masa sudah rasa kadedaju lagi pahala berlikai. Nah, habis sudah jatuh. Ikhtiar nyawa. Padahal sudah berapa kali dihisap sudah nih. Ujar malaikat, ya Allah ini sudah jaga tangan kiri nih menyambut, ulangi lagi hisap di Nabi. Ujar Allah Taala ulangi dulu. Nah, saking Allah Taala kadang pun hambanya ini masuk arah. Nah makanya di dunia ini Allah Ta'ala itu Ar-Ra'ufun Rahim, Ghafurun Rahim, sangat mengampuni. Bahkan seandainya supaya kita jangan sampai putus asa lawan Tuhan ya. Seandainya kita dalam sehari semalam menggawi maksiat 70 kali maksiat, tetapi waktu sekali menggawi kita bertaubat. Bah menggawi maksiat bertaubat, menangis, menyesal, ada berpikir hendak mau ulangi, diterima Tuhan taubat kita itu, dan maksiat tadi diganti lawan kebaikan, dihapus. Sekalinya tadi kan menangis di dalam masjid, saat keluar masjid ada orang diambilnya. Bulik ke rumah, menyesal pulang kakaknya pulang sandal tadi. Menangis pulang, maka taubatnya diterima Tuhan. Yang kesalahannya tadi diganti pulang dengan pahala. Batu sekali di rumah pulang, batamu lawan kakawanan mandir orang pulang. Banyak pulang maksiat digaunya sampai 70 kali juga Tuhan mengampuni dosanya dan mengganti kejahatannya tadi lawan kebaikan dalam sehari itu. Nak tahu kita berapa kali aja bertobat menangis itu kali sudah. Nah, amun mama abah kita nih, yang kita hendak membanding nih kasih sayang Tuhan lawan kasih sayang mama abah. Amun sampai 70 kali itu pasti 70 kali sehari sama laman 5 kali kita mukil berpikir sudah dan mati. Nah ya kalau nggih hari ini nah kita anak kita atau pian lagi anggap pian masih remaja ya kalau mencutan duit-duitan maka 1 miliar diambil. Nggih hari ini dimaafi mama. Sakalinya hari ini juga rumah sidin dijual. Dimaafi sidin. Awas yang 43 kuracuni di sidin. Nah. Paham lah itu makhluk. Memang kayak itu makhluk, kesabaran terbatas, kasih sayang terbatas. Kalau Allah Ta'ala 70 kali nggak itu masih tetap mau mengampuni, bahkan mengganti kejahatan lawan kebaikan. Nah kita hendak tahu. Jadi rahmat kasih sayang Allah itu ada pada segala sesuatu di alam semesta ini. Rahmat kasih sayang Allah, ampunan Allah, cinta Allah pada segala sesuatu ada di alam semesta ini. Nah, rahmat Allah itu anggaplah 100 biji lah. Kasih sayang Allah ini 100 biji. Di antara 100 biji itu diambil sebiji. Nah, yang sebiji inilah dibagi-bagi kepada penduduk dunia ini seluruhnya. Jadi rahmat Tuhan, kasih sayang yang ibu terhadap anak waktu menyusui, itu hakikatnya rahmat Tuhan.
kasih sayang seorang sugih memberi sedekah kepada orang fakir miskin, hakikatnya rahmat Tuhan. Cinta laki lawan bini, cinta kuitan lawan anak, cinta anak lawan kuitan, seluruhnya itu yang sebiji itu. Jadi begitu Tuhan. Untuk supaya di dunia ini ada kasih sayang, hanya sabiji yang dibagi. Masih ada 99 rahmat Tuhan. Ayo pian, mulai zaman diciptakan sampai kena kiamat sabiji itu yang dibagi. Kasih sayang Tuhan tuh 99 bijinya belum. Apabila Tuhan mau kaya di akhirat. Nah, yuk. Jadi kita ini sebenarnya yang kadang mau masuk surga tuh dasarnya kadang mau. Mun dasar mau Tuhan masuk ke dalam surga. Kada kebergabung sabigi rahmat Tuhan dibagi-bagi seumur dunia ini. Sedangkan 99-nya kena di akhirat. Nah, itu yang dimaksud bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita jangan heran orang yang kadang menyembah sidin gini kanyang aja parot. Ya kalau yang bermaksiat gini sugih aja juga. Itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ada pilih kasih. Nah, ada pilih kasih saja. Amun kuitan kita yang kayak tadi atau kawan kita atau bini kita nijah ujar yang bini lawan yang laki saluwak sadahak seliur. Artinya cinta sehidup semati. Dustainya mana bisa mati aja laki mana aku beber ke kubur. Ya kalau siapa aku beber ke kubur. Paling seminggu selesai sudah betaikunannya. Nah itu lain Allah Taala. Nah, lalu di sini dipadahkan pulang kola. Akhbarana paragraf kedua itulah. Akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana bil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yusaddidu ala nafsihi wa yuqmitun nasa min rahmatillah. Bahari ada seorang laki-laki waktu hidup bahari lagi pada zaman Nabi. Orang ini bersungguh-sungguh beribadah, bahkan yang mengerahasiakan hawa nafsunya. Orang sehari semalaman makan 2 kali, sidin sasuap aja sehari semalaman. Bahkan banyak puasa. Tetapi orang ini, cakap kita di sini tokoh ulamanya lah. Tetapi sidin ini wayuk itu nasa min rahmatillah. Bila ada orang bertakun, Tuan Guru, ulun ini kayak apa menurut pian? Masih ada juga pintu taubat. Ada. Namanya orang maksiat harus neraka bisa. Putus asa, orang mendengar suara-suara situ. Datang pulang mengingkung ulun ini. Ada dah harapan nyawa nih. Ngalihai. Tuhan gimana orang melihat. Nah, lalu gara-gara ucapan sidin ini orang banyak putus asa dari rahmat Tuhan. Padahal orangnya ahli ibadah, Tuan Guru. Nah, suatu hari summa itu lawas kemudian mata sidin ini meninggal dunia. Nah, faqala lalu sidin berpandir lawan Tuhan. Mbah meninggal dunia ini nah. Ya kalau ya Rabb mali indak, apa yang ulun dapatkan dari sampian. Ya Allah, apa yang ulun terima dari sampian. Faqala Allah menjawab an-nar, nyawa masuk neraka. Nah. Jawaban Allah Taala, nyawa masuk neraka. Qala lalu orang ini menyahunya pulang yang Tuan Guru ini nah, ya Rabb, wahai Allah, fa'aina ibadati wa ijtihadi. Mana ibadah ulun yang banyak itu? Mana kesungguhan ulun melawan hawa nafsu yang banyak itu? Dijawab oleh Allah Ta'ala, innaka kunta tuqnitun nas min rahmati fid dunya. Dahulu nyawa katuju memutus asakan manusia dari rahmatku. Yang harusnya inya mau minta ampun lawan aku, ada jadi minta ampun. Padahal caranya pelacur itu datang ke kita pada bujur-bujur, maunya bertobat. Cuma karena kita mampu nulis sejawian, yang pelacur ini ada jadi bertobat, malah jadi gerungu akhirnya. Fa'ana uqnituka al-yawma min rahmati, maka aku pun sekarang memutuskan harapanmu
pada hari ini dari rahmatmu. Nah, jadi kita hati-hati benar. Ada orang bertakun misalnya kayak apa nih guru, kita insya Allah bagus saja, diampuni Tuhan aja. Nah, itu caranya. Jangan sampai ada harapan nyawan ini ngalih amun maksiat keganalan kayak ini. Nah, jangan kadang boleh itu. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qad. Nah, ada seorang laki-laki ada pernah beramal kebaikan sama sekali illa tauhid, kecuali hanya ada iman di hatinya lawan Tuhan. Orang ini hanya ada iman lawan Tuhan, mun kebaikan kada. Sembahyang kada, puasa kada, apa kada. Jangan diturut lah. Jangan diturut, bedulu aja menyaluk bedulu, nah jangan diturut. Enggak, cuma nih hanya ada iman. Falamma hadarahul maut, manakala orang tersebut meninggal dunia, hendak meninggal dunia. Hadarahul maut itu hendak meninggal dunia, gegaringan sudah rasa tak baca suara segar mati. Faqala li ahlihi, sidin berwasiat lawan keluarga sidin. Ujar yang hanya bermodal iman aja nih. Mun ditakuni nyawa siapa Tuhan? Allah. Percaya kada Tuhan ada? Percaya. Itu aja. Nah. Maka waktu hendak meninggal dunia berwasiat. Ujar sidin idza ana mutu fakhriquni bin nar. Apabila kaina akun ini mati, bakar aja batang tubuhku ini sudah. Sebab aku takutan. Pacang dibakar orang-orang juga. Baik bakar bedul aja sudah. Aku takutan lawan Tuhan bertemuan. Bakar aja bedul. Nah, hatta tad'uni ramada, sehingga jadilah batang tubuhku ini habuk. Tsumma dharuni fil bahar fi yaumin rih. Imbah itu buat kabutul. Timbai ke laut. Wayah angin yang deras. Jadi biar betul tuh dibawa oleh angin deras ke tengah laut. Alasannya takut sama Tuhan. Batamuan. Paham lah biar nek. Nah, fa'alu sekalinya meninggal orang ini. Digawinya oleh keluarga sidin. Nah, jadi dabu buat kabutul. Pas gelombang pasang yang berdasarnya angin itu timbai ke laut. Faidan tuh faidan lah. Tiba-tiba artinya kalau faida bila ya. Nah, tu faizan tiba-tiba huwa bi ghadatillahi taala. Sekalinya yang dalam betul yang berisi debunya tadi ini dipelihara oleh Tuhan. Diambil oleh Tuhan, dijadikan Tuhan ulang murni kayak bakawa bapandir. Murni berbentuk pulang. Lalu maksudnya rohnya ini lah. Lalu bapandir lawan Tuhan. Qala Allah taala dipandiri Tuhan. Ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membuatmu, apa yang mendorongmu sehingga kamu melakukan yang seperti itu. Ada bujur-bujur di kubur timbul di banam dahulu. Apa garang yang mendorongmu sampai berbuat kayak itu? Qala, dijawab oleh si yang sudah jadi habun ini. Makhafatuka, ulun takutan lawan pian. Baik di banam dahulu. Nah, gara-gara takutan lawan Allah Ta'ala, takutan ini menandakan ada perasaan rasa bersalah, ada perasaan rasa menyesal, ada perasaan rasa rugi seorang. Waktu itu takutan lawan Tuhan. Nah, ini naranya termasuk bagian dari taubat. Berarti pemahamannya orang ini sebelum meninggal dunia yang wayah bapasan lawan keluarga tadi nih, ini benar makulah aja. Itu ada perasaan penyesalan sudah. Penyesalan itulah inti taubat. Nah, maka fagufira lahu biha. Maka orang tadi diampuni oleh Allah biha dengan sebab ada perasaan takutan lawan Tuhan. Diampuni Tuhan. Kenapa Tuhan mau mengampuni? Karena orang tadi masih ada iman lawan Tuhan. Satu. Dan kenapa Allah mau mengampuni? Inyas mau bertobat. Mana taubatnya? Penyesalan lawan Tuhan itu menimbulkan rasa takutan. Nah, jadi kita kayak apapun ganalnya dosa,
kayak apapun banyaknya maksiat, jangan kita putus asa dari bertaubat lawan Tuhan. Manggawi maksiat bertaubat, cuma bertaubatnya ada rasa menyesal aku. Maka penyesalan ini menjadikan Allah ketujuh lawan kita. Bukti ketujuh yang gawian maksiat tadi diganti Tuhan lawan kebaikan. Sekalinya menggawi pulang, taubat pulang. Hadosa kita menyerah dari taubat. Sekalinya menggawi pulang, taubat pulang. Menangis pulang, menyesal pulang. Biar sampai 70 kali. Tuhan kadidulak. Bahkan menurut dalam kitab Gana-Gana, kitab Ihyalah, itu menjadi ciri Allah cinta lawan orang itu asal kada menyerah bertaubat. Dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah ketujuh orang yang banyak bertaubat. Pemahamannya banyak juga nyebut maksiat. Itu pemahamannya. Cuma syaratnya tadi dua. Pertama, orang tadi memang sudah beriman lawan Tuhan. Satu, ya kalau masih beriman lawan Tuhan. Nah yang kedua, sampat bertaubat. Nah ini syarat sampat bertaubat. Apabila kita masih ada iman lawan Tuhan, seapapun dosa kita, bila kita kada sempat bertaubat, ini yang maulah kita masuk neraka. Tapi kalau kita sempat bertaubat, Tuhan sayang, kada jadi masuk neraka. Jadi sempat bertaubat itu yang penting benar. Ini ada suatu terjadi dalam kitab Ihyalah juz ke-4. Di situ ada dua orang laki-laki ini diadab, kedua-duanya orang Islam. Kedua-duanya beriman lawan Tuhan, cuma ahli maksiat. Karena ahli maksiat, timbangan kejahatannya terbanyak pada kebaikan, masuk neraka. Lalu dipanggil oleh Tuhan yang dua ikut. Banyak bang, cuma dua ikut dipanggil sebagai sampelnya kita. Tuhan memandiri yang dua ini. Oh, yang dua ikut. Aku ya Tuhan menghukum ma'adzab nyawa ke dalam neraka itu bukan karena aku kada adil, bukan karena aku menzalim, bahkan itulah keadilan. Nyawa bang dahulu ya Tuhan lah. Nyawa bang dahulu kada mau bertobat. Menggawi ini, menggawi itu, menggawi ini, menggawi itu. Sakalinya Tuhan nak memandiri itu memandiri bahwa jar Allah Ta'ala aku mengajak hamba-hamba aku ini ke dalam neraka bukan karena bermaksud menjaring. Ihnya seorang kadang ada bertobat. Imbah bocah begitu jar Allah berbulik pulang ke neraka. Berbulik ke neraka berdua tadi. Di antara berdua tadi ada seekong imbah mendengar berbulik. Cepat berbulik. Laju langsung bercabur ke neraka. Yang seekong ini berlambat. Nah, pinagalo ya lama. Lambat, tapi akhirnya bercampur juga. Biar lambat menurut yang dituju, akhirnya sampai juga ya kalau tak campur juga keduanya. Cuma beda cara mendengar perintah Allah, kembali kalian ke neraka. Yang seikung ini cepat langsung. Yang seikung ini berlambat. Tapi akhirnya sama-sama masuk neraka kembali. Jadi Tuhan ini hendak menimbulkan kisah ya kalau. Nah, jadi jar Tuhan, nah wahai malaikat saksikan aku kiau pulang berdua tuh. Kiau wae pulang. Di kiau pulang. Ditakuni Tuhan, nyawa tadi belakalakas mbah kusuruh kamu ke neraka kenapa? Garang motifnya di belakalakas ini. Ulun Tuhan ini mati belakalakas takutan lawan pian. Dahulu ulun menyalahi perintah pian. Kayak ini keadaannya masuk neraka. Ini pun ulun lambat ini pin saring pulang. Lok bina bebanget nerakanya. Paham lah pian. Nah, takutan. Satu, dua. Yang saya kumpang yang apa kenapa? Udah lambat tadi. Nah, tadi waktu pian mengiau pertama, para saulun pian hendak memasukkan ulun ke dalam surga. Para saulun sakalinya pian memandiri nintunan, memandiri bahwa pada menjalim nyawa masuk neraka karena semata-mata dosa nyawa juga. Para saulun pian hendak ambili memasukkan ke dalam surga. Sakalinya kada, tapi ulun masih ada harap. Ulun berlambat dan pian mengiau. Dan kada jadi. Ulun berlambat. Paham lagi ini. Oh, ya Tuhan
luar biasa. Yang seikung karena takutan lawan aku lalu balak-lakas masuk. Yang seikung karena berharap bila dikawai lalu lambat masuk. Nah, berdua masuk surga sudah. Nah, paham lah biar nih. Jadi Tuhan itu bila ditakutani katujuh sih. Bila diharapi katujuh juga. Paham lah biar nih. Nah. Jangan pian kira neraka itu seandainya terjadi sudah neraka kiamat sudah lalu neraka terbentang sudahlah surga. Makin lawas umur neraka, makin besunyi neraka itu. Kenapa makin besunyi? Karena orang Islam ini segera keluaran. Ya kada. Yang masih yang asal ada iman segera keluaran. Asalnya kayak orang pertandingan sepak bola juga. Kayak orang tarawih rakaat malam pertama atau hibak masjid asalnya. Asalnya hibak. Imbah yang sudah 10 akhir maksudnya. Saya kata gimana sama. Jadi waktu yang hari pertama di neraka itu maupun orang kafir melihat orang Islam masuk neraka. Orang kafir nih. Kami kada sembahyang kada puasa kada masuk neraka nyawa sembahyang maka masuk neraka jualah. Sama neraka itu. Apa bedanya kita biar orang yang non nih. Nah. Kami dulu kada menyembah Tuhan, kada sembahyang, kada puasa. Nyawa aku hari-hari balik nyawa sembahyang. Tarawih segala macam, maka disiksa jualah. Lalu tasupani orang Islam. Maka perbincangan ini didengar oleh para malaikat sampai kepada Allah Ta'ala. Jar Allah Ta'ala, kasihannya hambaku yang dahulu menyembah aku di dunia, sekarang malaikat keluarkan kertaan. Tak kalah ya orang kafir lang. Paham lah biar nih. Nah, tak kalah orang kafir. Ini keluarkan Allah Ta'ala berta. Masuk surga pula. Nah, maka kita jangan sampai di hati kita ini putus asa dari rahmat Tuhan, karena Tuhan itu kasih sayang luar biasa. Kasih sayang di dunia ini sampai gigi aja dari yang 199 bikinnya kayaknya di akhirat. Semuanya itu jalan. Nah, cuma sebuting yang kita jaga ya kalau jangan sampai iman malacong, itu aja tuh. Iman lawan Tuhan malacong matinya. Apa aja caranya iman di dada rasa melayang, jangan melayang biar sebiji sawi asal iman. Jangan sampai melayang itu aja. Wa ala hadza hikayatun. Nah, ini ada cerita tadi. Anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Ada seorang laki-laki meninggal pada zaman Nabi Musa. Fakarihan nas gaslahu wa dafnahu. Manusia waktu itu, masyarakat waktu itu benci karena kasasarikan, ada usaha kita mandi, ada usaha dipatak. Lipiskihi, karena orang ini ahli maksiat, rajanya lah sudah maksiat, memberi muar benar. Kada usah dipatak harus mandi. Fakhadhu birijlihi wa tarahu fil mazbalah. Kita ikat, kita telanjangi, ikat, lempar di tempat sampah. Sepakat masyarakat karena orang ini durjana benar di masyarakat. Ikat katisnya, telanjangi, timbai ke tempat sampah. Kasihan keadaan. Baharin itu purun kalau kita ada itu ya kena. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Wa qala ya Musa, wahai Nabi Musa, wahai Musa, mata rajulun, mati seorang laki-laki di mahallati fulan bil masbalah, di sebuah kampung si anu inya tergeletak di tempat sampah. Padahal wa huwa waliyun min awliya, orang tua wali dari wali-wali. Dipandang oleh masyarakat kurang ahli maksiat, padahal wali dari wali-wali Allah Ta'ala. Walam yaghsiluhu, dan mereka kada mau mandi wali itu. Walam yukafinuhu, dan mereka kada mau mengkapani. Walam yudafinuhu, dan mereka kada mau menguburkan. Padahal anta taghsilhu. Sekarang nyawa wahai Musa, datangi ke sana. Pagasilhu mandi, wakafinhu di kapani, wasalli alaihi wa idfanhu. Nah, sembahyangkan lalu dipatak.
Nabi Musa gawiannya ini yang disuruh Allah Ta'ala nih. Yang Nabi Musa ini menurut sejarah paling banyak berbanjir lawan Tuhan. Makanya disebut kalimullah ya Allah. Nah, Nabi yang paling banyak berbanjir lawan Tuhan itu Nabi Musa ini. Paling banyak dipandiri Tuhan. Lalu dapat tugas nangkaikan Nabi Musa. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallah. Nabi datang kampung itu. Nabi Musa datangi. Setelah sampai di kampung itu, wasalahum anil mayit. Nabi bertakun, adakah ini mayit orangnya yang ada di patak, yang dibuang ke tempat sampah. Faqalu, maka masyarakat waktu itu memandir, menjelaskan lahu bagi si mayit. Ada mata rajulun fi sifati kadza wa kadza. Ada seorang laki-laki mati, mau sifatnya kada bagus lalu orangnya yang kayak ini, orangnya kayak ini. Nah, wa innahu kana fasiqan mu'lina. Orang tadi fasik. Nabi Musa fasik orang tadi dilaknat di kampung sini. Faqala ya Nabi Musa, aina makanuhu, di mana dia dibuang? Fa inna Allah Ta'ala auha ilayya li ajlih. Aku ini menjalankan tugas dari Tuhan. Datang ke sini karenanya. Mana tempat-tempatnya? Qala Nabi Musa bertakun pulang. Fa'alimuni bi makanah. Adakan mana tempatnya. Fadhahabu, lalu Nabi Musa berangkat lawan orang kampung tadi menuju tempat tadilah. Falamma ra'u Musa alaihi salam matruhan fil mazbalah. Sampai ke tempat sampah tadi, sekalinya tertilantang yang si wali tadi nih, tertilantang di tempat sampah. Wa akhbarahu an-nasu an suyab alih. Lalu masyarakat sambil pada-padanya berbandir. Orang ini Nabi Musa ini kejahatannya masing-masing berbandir. Bahwa su'i af'alihi gawirnya kada bagus. Maka najam Musa rabbahu. Bingung Nabi Musa. Allah memadahkan wali, masyarakat di sini memadahkan durujana. Sampai kadang akan memandiri mengapani segala macam. Najam Musa rabbahu, lalu Nabi Musa memandiri Allah Ta'ala pulang bangun najat sidin. Ilahi, wahai Tuhan, wa amartani bidafnihi wa salati alaih. Engkau menyuruh ulun mematak lawan menyembah-nyembahkan orang ini. Wa qaumuhu yashhaduna alaihi syarran. Sedangkan masyarakat di sini menyaksikan bahwa orang-orang ahli kejahatan. Banyak jihadnya sampai kada sudi berarti mematang mandi segala macam. Fa anta alamu minhum bisanai wa taqbih, maka engkau lebih tahu mana yang jujur, mana yang salah. Nah, kisahkan kisah sebujurnya apa sekarang. Nah, fa Allahu Ta'ala ilaihi, maka Allah menjawab lawan Nabi Musa, ya Musa, sadaqa qaumuhu fima haqau anhu min suyab alih. Bujur ujar masyarakat itu, dasar bujur, orangnya buntat, dasar bujur, kadanya pasif lagi buntat, buntak orang Banjar itu 1000 kali tambuk. Dasar bujur. Tetapi ghaira annahu tetapi orang itu tasaffa ilayya inda wafatihi bi salasati asya. Inya minta tolong lawan aku dengan 3 macam hujjah, dengan 3 macam alasan. Waktu hendak meninggalnya minta tolong lawan aku dengan 3 macam alasan. Lau sa'ala biha minni jami'ul mudlimin min khalqi la'aqaitu. Seandainya ada seseorang dari hamba-hambaku yang mereka itu berdosa lalu meminta lawan aku minta ampuni dengan alasan yang 3 itu, la'aqaituhu, niscaya aku ampuninya. Nah, pegangan 3 itu ya kalau penting ini. Nah, kita lanjutkan ya Allah. Minum dulu ya. Allah Ta'ala, Allah pun berfirman. Jadi ujar Nabi Musa, ya Rabb, wa masalasah. Napa yang 3 itu? Allah Ta'ala. Nah lah.
Takabawa lan bajaya kalau min khalqil ataituhu fa kaifa la arhamuh, bagaimana aku kada menyayanginya, wa qad sa'ala nafsuhu, dan ia sudah meminta lawan aku dengan alasan yang tiga tadi, wa ana arhamur rahimin, aku orang yang paling pengasih di antara yang pengasih. Nah, qala Musa ya Rabb wa masalasah, apa yang tiga itu? Qala Allah taala. Nah, Allah menjelaskan lamma danat wafatuhu, manakala dekat sudah kematiannya. Lah parak mati itu orang angah sudah tapi masih sadar. Qala, orang tadi bermunajat lawan Tuhan. Ya Rabb, wahai Allah, anta ta'lamu minni, engkau tahu keadaan ulun. Engkau tahu keadaan ulun, anni kuntu artaqibul ma'asi. Ulun ini sabahariannya di dunia ini lagi ulun sihat, katuju manggawi maksiat. Padahal tuhanaina wa kuntu akrahul maksiata, padahal ulun kada katuju lawan maksiat. Balasannya paham lah ya. Ulun ini sebagai pian katahui katuju manggawi maksiat. Apa gawian ini maksiat ya, tetapi sebenarnya ulun benci lawan maksiat itu. Di mana bencinya? Fi qalbi, di hati. Tapi manggawi ya. Paham lah pian, tapi kada katuju, tapi menggawi. Lakin akan tetapi kenapa sampai tagawi padahal hati ulun kada katuju? Nina, ajtami'u fi salasati salin, terkumpul pada diri ulun itu pinapsi, maksudnya lah salasu khisalin, terkumpul tiga macam. Hatta artaqabtul ma'siyata, sehingga ulun sampai tagawi maksiatnya. Ma'a karahatil ma'siyati fi qalbi, padahal hati ulun kada katuju lawan maksiat itu. Cuma gara-gara tiga macam ini nah ulun tagawi maksiat. Padahal kada katuju. Nah. Awaluha, yang pertama, wahai Allah, hawan wan nafsu, ulun bisi nafsu. Yang kedua, warrafiqus su, ulun bisi kawan yang kada bagus. Anak kayak ulun nampih datang kawan menghilang-hilang, membawa malaga, membawa jinnit. Yang ketiga, wa iblis laknatullah, iblis pulang mahwa wastarus. Nah, tiga macam itu maka ulun ingat tagawi maksiat padahal hati nak tuju. Nah, wa hadhihi salah satu al-khatni fil ma'siyah. Maka tiga macam itulah yang melemparkan ulun ke dalam mengerjakan maksiat. Nah, fa innaka ta'lamu minni, engkau tahu keadaan ulun sebujurannya. Ma aqulu, apa yang ucapkan tadi dasar bujur Tuhan. Faghfirli, maka ampuni ulun. Nah, pemahamannya apa nih orang nih? Minta ampun. Jadi kita nih bila angah sakit harus minta ampun di lawan Tuhan. Jangan tapi beradu baik minta ampun. Siapa tahu itu terakhir sakit. Ya kalau satu minta ampun lawan Tuhan. Tapi inya sebelum minta ampun tadi bakadah lawan keadaan dirinya tadi. Nah. Wasaniyatu, yang kedua, ya Allah taala, orang tadi berucap pulang imbah yang pertama tadi, qala ya Rabbi, wahai Allah, innaka ta'lamu, engkau pun tahu bi anni artaqabtul ma'asi, ulun menggawi maksiat ini, wa kana maqami fil fisqah, ulun berdiam di kampung tempat orang yang banyak bermaksiat. Pergaulan ulun orang-orang yang katuju bermaksiat. Walakin sebenarnya uhibbu suhbatas salihin, ulun katuju bakawan orang-orang saleh. Cuma naran ulun berdiam di padang di sini, di padang kaya ini, maka ulun tobat juga. Padahal hati ulun ini katuju lawan orang-orang saleh. Wa zudahu, katuju lawan sifat orang-orang saleh. Nah, bahkan wal maqamu ma'hum kana habba ilayya minal fasiqin, ulun bisa adanya tatatai lawan orang saleh lebih katuju daripada tatatai lawan kawanan ulun yang katuju mabuk itu. Dua sudah. Pertama apa tadi? Mengakui kesalahan seorang lalu minta ampun. Yang kedua, ada perasaan cinta lawan orang saleh sebenarnya. Nah, dua sudah. Yang ketiga, dikit lagi lah. Tanggung nah, sangkal nih. Wasali satu, yang ketiga, qala ilahi
Innaka ta'lamu minni, engkau pun tahu keadaan dirimu sebenarnya. Annas solihin kanu ahabba ilayya minal fasikin. Orang salih lebih ulun cintai daripada orang fasik, walaupun ulun ini fasik juga sebenarnya. Hatta law istaqbalani rajulani salihun wa salihun laqaddamtu hajata salih ala salih. Kalau seandainya pernah terjadi, wahai Allah, pernah terjadi dua orang datang minta bantuan, yang seikung fasik, yang seikung orang salih, ulun dahulukan orang salih. Ulun tulungi orang saleh dahulu, yang kawan ulun mabuk ulun tulungi dulu. Pernah itu Tuhan. Paham lah ini berhujjah nih. Nah, qala wa fi riwayati Wahab bin Munabbih qala ya Rabb law afauta wa ghafarta dhunubi yafrahu awliyauka wa anbiyauka. Seandainya engkau ampuni ulun, engkau maafi ulun, maka katuju wali-wali pian dan nabi-nabi pian. Wa yahzanu syaitan aduwi wa aduka, dan sedihlah bubuhan orang-orang yang jadi musuh engkau dan musuh ulun itu syaitan. Nah, syaitan sedih mun pian teu mampuni ulun, syaitan sedih, wali-wali pian senang. Walau azabtani bidunubi, seandainya engkau menyiksa ulun bang dengan sebab dosa ulun yang banyak ini, ya perahu syaitan wa amanuh, himung syaitan Tuhan ini. Wa yahzanul auliya wal anbiya wal auliya, sedih bubuhan nabi dan para wali. Wa inni a'lamu, ulun tahu benar, anna farahal auliya ilaika ahabba min farahi syaitan, bahwasanya kegembiraan wali-wali di sisimu lebih engkau cintai daripada kegembiraan syaitan. Rupanya orang ini raja banjir dua ya pula. Nah, maka itu faghfirli, ampuni ulun. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqulu, engkau tahu apa yang aku ucapkan ini nah. Farhamni, sayangi ulun. Wa tajawaz anni, maafi kesalahan ulun. Maka Allah Ta'ala, Allah pun berfirman, farahimtuhu, maka aku sayanginya. Wa ghafartu lahu, aku ampuninya. Wa tajawaztu anhu, aku maafi segala kesalahannya. Fa in yar'ufun rahimun khassatan liman aqarra bidzambi. Aku ini sangat bujur-bujur mengasihani, menyayangi, terutama bagi orang yang mau mengakui akan dosa-dosanya baina yadayya, di hadapanku. Wa hadza, dan orang ini Nabi Musa aqarra bidzambi, mengakui dosa-dosanya. Faghfartu lahu, maka aku ampuni. Wa tajawaztu anhu, aku maafi kesalahannya ya Musa. Nabi Musa ini terdiam ini. Kayak tertegun gitu mendengar Tuhan nih. Nah, dikejuti Tuhan nih. If'al ma'artuka. If'al ma'artuka. Hei Musa, jangan tertegun. Gawi yang kusuruh-suruh. Apa tadi kusuruh tadi Tuhan? Mandi, kapani, sembahyangkan, patak. Fa inni aghfiru, sesungguhnya aku mengampuni, bihormatihi, sebab kehormatan yang makin ini nah, liman shalla ala janazati, bagi orang yang mau menyembahyangkan orang ini. Nah, jadi di masyarakat itu bila hendak diampuni Tuhan gua menyembahyangkan ini. Bila mau menyembahyangkan ini diampuni Tuhan gua. Padahal kan saya kayak itu. Imbah itu pulang, ku ampuni juga orang yang hadara, orang yang menghadiri pemakamannya. Nah, ada gampang. Wallahu a'lam.